Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marbawi SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya adalah mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dari LPDK IAIN Luk Semawi. Kali ini saya mempersembahkan video praktek saya dengan materi sifat-sifat Rasul. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sebelum kita mulai membuka pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa, karena dengan berbaca doa Allah selalu memberi jalan kepada kita, jalan yang mudah, jalan petunjuk supaya kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Berdoa siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah lana sudurana bil imani wat tuqa wa zayyil lana bil ilmi wal khuluqil hasanah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih. Selanjutnya, Ustadz ingin bertanya, apakah hadir semua? Alhamdulillah. Ashraf hadir? Hadir. Yud Adillah? Hadir. Abibi? Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Al-Furqan? Hadir. Semua hadir ya. Selanjutnya, mari sama-sama kita lakukan bacaan lagu nasional Garuda Pancasila. Kita baca sama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Tiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mari kita ulangi sedikit pelajaran yang sudah kita pelajari tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya kepada Rasul-Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Rasul yang telah diutuskan oleh Allah semuanya dia. Nah, itu pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk mengenali sifat-sifat Rasul, mari kita melakukan interacting. Ayo. Sulaiman
kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Apa tujuan pelajaran kita hari ini? Kita ini mampu menyambutkan sifat-sifat Rasul. Kita ini mampu membuat karya poster yang mencerminkan sifat Rasul, sifat amanah, tabarek, batana. Insyaallah nanti akan kita bagikan bagaimana kalian bisa mendapat tujuan yang luas itu. Nah, nanti kita lihat video pembelajaran sifat-sifat Rasul. Coba perhatikan baik ya. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona, artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau belaga. Sahabat soleh, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Sudah kita pelajari video tadi, sudah melihat video tadi tentang sifat Rasul. Apa yang sudah kalian amati pelajaran dari video tadi? Ya, apa? Coba. Yang sudah kalian amati dari video tadi, apa-apa yang bisa kalian ambil pelajaran tentang sifat-sifat Rasul? Coba. Coba. Bisa? Ini pelajaran dari video tadi adalah Rasul-Rasul wajib memiliki sifat yang empat: sidik, amanah, tabligh, batana. Mustahil bagi Rasul yaitu bersifat lawan daripada yang empat. Apa? Sidik, kedua khianat, ketiga firman, keempat balada. Itulah inti daripada video tadi. Anak-anak, coba perhatikan. Pengertian Rasul. Ya, karena ini Nabi dengan Rasul ada beda. Ada beda. Nah, pengertian Rasul adalah seorang utusan Allah yang mendapat wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Terus Rasul memiliki tugas utama untuk menyampaikan ajaran agama dan syariat, dan syariat baru kepada umat manusia. Berbeda dengan Nabi yang hanya menerima wahyu untuk diri sendiri. Bisa dipahami? Jadi singkat kesimpulannya adalah Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi diberi wahyu untuk dirinya, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Oke, bagus. Sekarang jumlah Nabi dan Rasul yang kita letakkan berapa Rasul? 5. Nah, tapi yang
sebenarnya ada jumlah rasul, ada jumlah nabi yang wajib kita ketahui 25. Nah, secara umum keseluruhan berapa jumlah nabi? Ya, berapa anak? 124.000 orang. Ya. Sifat wajib bagi Rasul. Saya yakin kalian bersahabat ya. Bersahabat. Coba apa? Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Pertama, 1, 2, 3. Artinya benar. Artinya artinya dapat dipercaya. Katana artinya cerdas. Oke. Kemudian coba dengan sedikit menjelaskan. Sidik artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Jadi perkataan Rasulullah, perkataan Nabi-Nabi Allah itu selalu benar yang akan diucapkan. Selalu benar. Ingat, selalu benar. Tidak ada yang salah. Ya, itu sidik. Jadi kalau Rasulullah tidak benar ucapannya, tidak benar tingkah lakunya, itu mustahil, ulah sidik. Tidak ada pada Rasul yang namanya sidik. Kedua, tahlil. Artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun hikmah. Nah, jadi Rasul waktu diperintahkan Allah, misalnya kepada Nabi kita Muhammad, sampaikan baik saya ini kepada umatmu. Rasulullah menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah, tidak kurang dan tidak melebihkan. Dan pahami ya? Dan pahami? Nah ya. Lanjut. Segala yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Jadi Alaihi kalian ada Wasallam beriman kepada Rasulullah, luar biasa. suatu hari pada masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak baik. sebuah daerah Apa yang bisa dari mana? dengan pemelihara kambing. Setiap pengembala yang tinggal di sana memelihara ratusan kambing dan juga domba. Suatu pagi, seorang pria membawa semua ternak yang dipercayakan kepadanya kepada rumput yang ada di sana. Akan tetapi, hari itu kemalangan terjadi padanya. Domba yang ia gembalakan diburu seekor serigala karena merasa domba tersebut adalah tanggung jawabnya untuk bisa dikembalikan ke pemilik dengan selamat. Sang pembawa pun mengejar serigala tersebut sampai mati. Kemudian, ketika dia sudah mendapati serigala tersebut dengan domba yang habis dimakan sebagian, serigala tersebut berbicara, "Ki sudah tertangkap. Tidak hanya rezeki untuk manusia, melainkan rezeki untuk binatang pun sudah ditangkap." Dari cerita ini diharapkan adik-adik lebih mengerti tentang tauhid dan selalu percaya dengan ketetapan Allah. Ya. Kita tadi sudah menonton video tentang serigala yang beriman kepada Rasulullah. Apa pesan moral kita? Ya, yang bahwa yang pertama, jangankan manusia, serigala pun atau binatang pun beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, yang bahwa rezeki yang telah diberikan oleh Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak perlu susah dan gelisah bagaimana di mana rezeki saya. Memang Allah sudah mengaturnya. Ya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipahami? Sudah? Bisa diamalkan? Saya. Selanjutnya kita bagikan berbalan kerja untuk kalian jawab. Caranya mudah. Coba lihat, saya berikan. Pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Di garis aja. Garis yang rapi ya.
di garis saja. Nah, sedikit di sana. Nah, artinya yang sesuai dengan sedikit yang mana? Ya, terbalik. Yang sesuai dengan sedikit yang mana? Jelas? Satu orang satu lembar, tolong diperhatikan. Diberi waktu. Dah. Dah. Silakan. Di garis ada yang sesuai dengan artinya, yang sesuai dengan musahifnya. Ya. Dengan nyontek. Di garis. Yang laki di kain. Ya. Nah, terus tulis nama, tulis nah, kumpul. Kumpul. Selanjutnya diberi tugas tentang LKPD kelompok. Sudah siap kelompoknya masing-masing? Kelompok Abu Bakar, kelompok Ali, kelompok Usman, kelompok Umar. Sudah ada semua? Kenapa demikian? Karena ini harus kerjasama. Ya, harus kerjasama. Ya, Ustaz akan menilai siapa yang lalai, siapa yang kerjasama, dia ada nilai kan? Ya. Ini satu kelompok ada 2 lembar. Ya, dia lihat ada dulu. Sebelum Ustaz jelaskan ya, dia lihat ada dulu. Ya. Nah, sudah semua? Nah, coba angkat. Ada yang belum ada? Ada semua? Alhamdulillah. Dan juga ada lagi nih. Nah, apa yang sudah kalian kerjakan ini tempel ke kertas akan ini. Ya. Nih. Pegang. Anak-anak sekalian, apakah perlu dijelaskan? Atau berikan? Nah, perilaku singkat Rasul. Coba dikali. Nah, ya karena Ustaz. Nah, satu ada silakan ya. Menemukan dompet di jalan, mengakui kesalahan dan mengembalikan barang orang lain. Nah, yang sesuai dengan ini yang mana? Nah, ini kan ada garis nih, ada panah nih. Nah, ini yang sesuai. Nah, tempel yang sesuai dengan sidik. Pahami? Dipahami? Kalau belum dipahami, silakan bertanya, nggak apa-apa. Ini ada. Apa yang belum dipahami tentang pelegalan LKPD kelompok ini? Sudah terpahami? Sudah, betul. Sudah, selamat mengerjakan.
Waktunya. Dua 20 menit. Ya. Ya. Nah, ini ada panah kan? Nah, ada panah. Nah, jadi Rasulullah dengan mana? Dengan ini. Maka kerjasama. Nah, kerjasama. Ada kawan yang belum mencari silakan bilang akan cari. Ya, kerjasama. Mulai. Ya. Terus, jangan lupa panahnya. Nah, ini sesuai dengan disesuaikan. Panahnya seperti ini ya, oke boleh, bagus. Ya, nah, ini aja. Nanti disesuaikan. Nah, ini cocok gambar mana? Foto gambarnya. Foto, maka kerjasama. Ya, Ustaz akan menilaikan nanti kerjasamanya. Itu adalah satu intinya. Ya, kerjasama. Karena ini kelompok. Ya, bagus. Ya. Bagaimana? Apa yang perlu dipahami? Ngerti kan? Dah. Mana apa? Ya, boleh juga. Sesuaikan nanti. Anaknya disesuaikan dengan apa? Yang penting kamarnya. Coba lihat. Anak sedang belajar. Cocok dengan apa? Nah, ini data nih. Yang sesuai ya, yang sesuai. Coba lihat dulu, kalau sesuai dulu. Ya, sudah siap? Sudah siap semuanya? Sekarang kita ya tampil untuk mempresentasikan proyek yang pernah kalian kerjakan. Ya, apa mana dulu? Ya, apa bakal ya? Coba kelompok Al-Bakat mempresentasikan proyek yang sudah kalian kerjakan. Coba tampil. Coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Perhatikan.
Sesuai. Betul. Sesuai enggak? Ulangan ke selanjutnya kelompok Umar, coba Umar. Yang semangat, ya semangat. Ya, coba. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar. Sesuai nggak? Sesuai. Sebentar ya. Nah, kita ngambil. Selanjutnya kelompok Usman. Kelompok Usman. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Usman ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sidik. Artinya benar. Contohnya menemukan dompet di jalan atau mengakui kesalahan dan mengembalikan barang orang lain. Dua, amanah. Artinya menyampaikan pesan. Tiga, tabligh. Artinya mengembalikan bingkisan atau menitipkan zakat. Selanjutnya, fatanah artinya cerdas. Contohnya anak sedang belajar. Sesuai nggak? Nggak sesuai nih. Terbalik. Amanahnya terbalik sama tadi. Nggak apa-apa. Jadi sedikit kurangan, namun diperbaiki ya. Kelompok Ali. Mana yang pegang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ali. Mau menjelaskan, mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sidik artinya melakukan dompet di jalan, mengakui kesalahan dan mengembalikan barang orang lain. Amanah, membagikan bingkisan, menunaikan zakat. Tabligh, menyampaikan pesan. Fatanah, anak sedang belajar. Sesuai nggak? Sesuai. Tangan. Ya. Alhamdulillah. Sudah dengan kerjakan tim kerjasama proyek kerja kelompok ya. Jam sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Semuanya sudah selesai. Tolong dikumpulkan. Tolong kumpulkan semuanya yang sudah pernah dilakukan tadi. Coba. Coba. Semuanya. Kelompok kumpulkan. Kelompok Ali. Anak semua, anak-anak kalian sudah mengerjakan kelompok tadi dan sedang mempresentasikan ke depan. Semuanya benar. Teman,
ada satu kelompok yaitu kelompok Usman ada sedikit keliru, namun tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki, ya, apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Yang namanya manusia pasti ada kekeliruan, pasti ada salah, ya. Jadi anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran demi pelajaran sudah kalian ikuti dari tahap pertama materi-materi yang sudah sampaikan, ya, sifat-sifat Rasul, yang wajib pada Rasul, dan juga termasuk tadi ada Rasul lebih, ya. Karena sebentar lagi kita akan memberikan soal evaluasi. Sekarang ini soal evaluasi, waktunya, ya, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit, ya, 3 menit. Ya, masing-masing, ya. Bagi. Nah, cukup. Cukup. Selamat mengadakan. Nggak apa-apa. Nggak ada. Lebih, ya. Tolong dijawab soal evaluasi. Sudah selesai, kumpulkan. Kalau siap, kumpulkan. Semua, ya. Alhamdulillah, anak-anak yang membanggakan, kalian sudah mengumpulkan tugas ataupun soal evaluasi tadi. Kemudian bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan, materi-materi yang sudah saya sampaikan. Mari sama-sama kita ambil kesimpulan. Ya, sebelum kita ambil kesimpulan, materi-materi yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah kalian pahami? Apa? Coba, jawab. Ya, itu salah satu materi yang sudah kita sampaikan. Kita akan menambahkan. Kalian apa yang kalian pahami tentang pelajaran apa? Coba. Apa? Coba. Hadis Rasul. Ya. Karena. Ya, bagus. Kita sudah memahami materi pelajaran yang
menyampaikan tentang sifat-sifat Rasul. Ya, senang nggak? Senang nggak? Kenapa kalian senang? Karena videonya ada nyanyi-nyanyi tentang Rasulnya ya. Bagus. Alhamdulillah. Nah, tadi pelajaran kita adalah tentang sifat-sifat Rasul. Ingat, pelajaran ke depan. Ingat ya, ke depan. Pelajaran kita ke depan adalah tujuan diutusnya Rasulullah. Mungkin ini pelajaran kita hari ini karena Ustaz biasa yang tak sebut berdasarkan Ustaz dari pertama sampai penutup mungkin ada kesalahan perkataan perbuatan yang kita lakukan di sini dengan hati yang terbuka dengan ikhlas Ustaz minta maaf. Maafkan. Alhamdulillah. Maaf pada kedua kelas untuk dengan doa. Silakan. Berdoa siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lana sulurana bil imani wat tuqa wa zayyil lana bil ilmi wal khuluqil hasanah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbi. Terima kasih. Dengan kurang, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.